Bismillahirrahmanirrahim. Proses pelaksanaan ibadah dan harmoni dalam proses jalinan kehidupan di sekitarannya. Ya, Nabi SAW menyampaikannya, sahabat tidak berselisih, tabi'in tidak berselisih, ulama tidak berselisih. Antum Rasul bukan, tidak menerima wahyu, bukan juga sahabat, bukan juga tabi'in, dan bukan juga ulama. Dan antum berselisih, siapa antum? Ya, nabrak tiang juga tidak. Ya. Kembali ke sini. Bismillah, sudah lewat. Sampai mana tadi kita ya? Iya tidak. Bismillah. Sekarang maksud saya saat saya bawa persoalan ini nanti ke dalam fikih salat, maka kita akan bahas beberapa bagian dalam pembahasan ini. Kalau masuk ranah khilaf, kita terangkan dan kita tepikan. Kalau masuk ranah ikhtilaf, kita ambil dalilnya, dari situ kemudian kita pilih yang paling nyaman untuk kita lakukan. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Mari kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saat i'tidal, kemudian tangan kita mengangkat dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka dari situ persoalannya sebelum ke ruku, ada jeda kemudian berhenti, yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Yang di jeda ini, Nabi mengatakan, hatta ta'tadila qa'iman, jangan dulu langsung sujud, bangkit dari ruku saat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kata Nabi, jangan langsung sujud sebelum, hati-hati, tulang-tulang di punggung kita ini, di rusuk-rusuk kita kembali tegak berdiri, tegak lagi. Hatta ta'tadila, dari kata ta'tadila muncul istilah i'tidal, berdiri sempurna, seimbang. Balik dulu, jadi secara fisikal, Nabi menginginkan, maaf ya, darah bisa mengalir dengan nyaman lagi. Posisi tubuh enak lagi. Ya, sehingga dengan itu, semua sistem di tubuh kita pun akan berjalan dengan sempurna. Anda bayangkan, di ruku baru begini langsung sujud. Itu jantung kita pun capek itu. Apalagi saat akan sujud, di mana darah nanti akan dipompa dengan kencangnya menuju otak. Kalau kemudian gerakan-gerakan kita tidak beraturan dengan benar, tidak tumakninah di sini, bukan hanya sholatnya bermasalah, tapi fisik kita pun akan kena masalah di situ. Ya, baik. Sekarang kita ambil praktek dulu untuk contoh. Akhi boy. Alhamdulillah, itu konsisten ya. Istiqamah. Baik. Sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Istiqamah dan istiqamah. Bismillah. Siap. Rukuk. Bismillah. Ya. Baik. Lebih enak mana ke sana dengan ke sini? Ke sini ya. Baik. Bismillah. Taib ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan kembali, ini lurus. Kemudian ini sudah bagus, tidak mendekat kepada lambungnya. Di sini menekan, kemudian di sini ya, otot yang di belakang, di betis naik ke atas, ditekan dan diluruskan. Taib. Pelan-pelan sebentar, ini sudah kita bahas cukup panjang, langsung i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tahan tangan di sini. Baik, ini yang pertama mengambil hadis Al-Bukhari, kan? 715 hadwaman kibaihi, sejajar dengan bahunya di sini. Bisa mengambil juga hadis riwayat An-Nasai nomor hadis 1101, sejajar dengan daun telinga di sini, naik ke atas, angkat sedikit. Ya, bisa juga menempel, yang ini tidak ada masalah. An-Nasai mengatakan bisa jempolnya menempel di sini, bagi yang sejajar dengan daun telinga. Kemudian setelah itu, nah sekarang mau sujud kan? Nah saat akan sujud kan tidak mungkin tangannya begini terus. Baik kan? Persoalannya kemana tangan ini ketika menunggu jeda akan menunaikan sujud. Sambil menunggu darah kembali ya berjalan, beredar di tubuh dengan baik, dan kemudian tulang-tulang rusuk di belakang ini kembali tegak dengan sempurna. Kata Nabi, hatta ya'uda kullu qaffarin makanu, sampai ini kembali tulang-tulang di belakang ini menempati posisinya sesuai dengan tempatnya masing-masing, darah mengalir dengan baiknya. Baik, dan saya belum pernah melihat orang sholat kemudian seperti ini saja. Ya, pasti akan ada dua kejadian. Nah, tangan antum kemana setelah itu? Nah, ada yang begini kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita sudah ambil doanya pertemuan lalu. Bisa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Kalau pakai a, ingat ada mil'u, ada mil'a. Kalau pakai mil'a, mil'as samawati wa mil'al ardi, tambah dengan bainahuma, wa ma bainahuma.
Ya, baru kemudian wamil amma syi'ta min syai'im ba'du. Taib, nanti saya berikan rahasia terbesarnya, ya. Kenapa ada kalimat-kalimat mil'u dan mil'a? Tahan, kita bahas fikih ikhtilafnya dulu. Setelah seperti ini dan kemudian kita berharap untuk berbalik dulu, misal kiblat ke sini dulu, Mas. Ya, ini jelas ya, tampak dari belakang, punggungnya kembali ke posisi masing-masing dulu. Paham ya? Halo? Bah, alhamdulillah. Jadi, mohon maaf, tidak bengkok begini, bungkuk. Ya, awas, hati-hati, ini peringatan dari Nabi. Karena kadang-kadang ada orang baru begini, Sami Allah liman hamidah, baru di sini sudah turun. Tidak disukai, ini melanggar ketentuan Nabi SAW. Tidak ada tumaninah dalam dirinya. Ini dipersoalkan oleh Nabi. Saya pernah sampaikan seorang sahabat bernama Khalad saja, kemudian melanggar ketentuan dalam sholat, karena belum sempurna belajarnya, kata Nabi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ya, karena itu, saat Anda yang tidak Sami Allah liman hamidah, pastikan dulu seperti ini. Paham ya? Baik, ini sudah tegak, sudah nyaman, ini posisi tampak belakang. Saya ingin kemudian tampak bagian depan supaya diketahui. Sebentar, baiknya. Seperti ini. Awal-awal Nabi sholat menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 144. Diminta menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Maka berbaliklah 180 derajat. Contoh. Nah, ya. Ketika berbalik ke arah kanan, sahabat ikut berputar ke arah kanan ke belakangnya. Baik, maju ke depan. Bismillah. Ini posisi pertama. Irsal. Irsal itu artinya, atau sadel, artinya tangannya tidak bersedekap di sini, tapi di bawah terurai seperti ini. Seperti ini contohnya. Jelas? Pernah menemukan yang seperti ini? Halo? Pernah? Ya, mungkin antum sendiri gitu kan? Baik. Begini. Ada yang kedua. Kira-kira seperti apa? Jangan dikira-kira. Kita harus kembali kepada beberapa pernyataan dari dalil dan dari para ulama. Ada yang kemudian juga bersedekap seperti sedekap dalam takbiratul ihram yang pertama. Di saat takbiratul ihram, kemudian ada yang bersedekap kan? Allahu Akbar. Jadi telapak tangan yang kanan diletakkan di atas punggung yang kiri atau sejajar dengan pergelangannya atau di hastanya di sini, disimpan di dadanya. Contoh? Ya, misal seperti ini. Yang dimaksud dengan dada telah saya terangkan, ada yang mengartikan nahr di sini, ada yang mengartikan sodar. Kalau sodar itu artinya, maaf, rongga yang kosong terletak di antara perut dan bagian atas dada. Baik ya? Dan saya lebih memilih menggunakan sodar yang di sini, karena redaksi hadis yang menggunakan sodar, dan hikmahnya di balik sodar ini ada kolbu. Kolbu inilah yang dijaga oleh kita semua supaya bisa stabil dan baik dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa saya harus menyalahkan pilihan-pilihan yang lainnya. Baik ya? Kemudian lihat teman-teman sekalian, tadi posisi pertama begini, posisi kedua yang seperti ini. Mana yang benar? Sekarang pertanyaannya, ini ikhtilaf atau khilaf? Yang ikhtilaf angkat tangan. Antum lagi sholat, gak usah. Yang khilaf? Untuk menentukan apakah ikhtilaf atau khilaf, kita mesti kembalikan kepada dalil. Antum tidak boleh kemudian menilai sesuatu, ini khilaf, ini ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama, sementara antum tidak pernah mengetahui mana dalil untuk menguatkan itu. Kita bahas dulu dalilnya, dari sini baru kemudian kita uraikan turunan-turunannya. Paham sampai sini? Bismillah. Antum mau di sini menerangkan atau kembali? Di sini dulu ya. Jazakumullah. Baik, kita ambil beberapa dalil, teman-teman sekalian. Pertama, yang cukup populer, kita ambil dari urutan yang paling sahih dulu, di Al-Bukhari. Nomor hadis 740, sampai dengan 744-nya. Kemudian kita juga bisa diambil di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 826-nya. Kemudian bisa juga diambil di Abu Daud. Nomor hadis 726-nya. Kemudian kita bisa ambil juga di An-Nasa'i. Alhamdulillah. Nomor hadis 888. Kalau bisa dari 886-nya juga bisa diambil. Kemudian yang ini kita bisa juga ambil dari nomor hadis 397. Tentang kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Perawi yang paling populer meriwayatkan ini adalah sahabat Wa'il bin Hujur.
Saya bisa menyampaikan pada Anda kesimpulan, itu sederhana. Tapi saya ingin membiasakan untuk menghadirkan kesimpulan, kita punya turunan, ya, mengetahui dalil-dalil yang melengkapi kesimpulan kita. Sehingga kalau cara berpikir kita memahami dari mulai akarnya, maka pertama kita punya argumentasi yang kuat, yang sekiranya dipertanyakan oleh orang lain, kita bisa menjawab dengan lebih baik. Yang kedua, dengan pengetahuan ini bisa lebih menenangkan kepada diri kita untuk mengamalkan pilihan yang kita ambil. Itu yang kemudian saya coba biasakan untuk mengambil turunan-turunan dalil ini. Selain mengamalkan beberapa turunan dari Nabi SAW. Kalau antum ingin singkat, barangkali nanti insya Allah ustadz-ustadz lain bisa menyampaikan dengan gambaran-gambaran yang lebih singkat. Di kesimpulannya begini, begini, begini. Silahkan ambil kalau sepanjang dengan turunan dalil yang sama insya Allah. Taib, Bapak Ibu sekalian, persoalan tentang baik irsal, sadel, begini, ataupun qabad, ya, dengan bersedekap, ada sebagian menggenggam seperti ini, itu semuanya, dua hal ini, ternyata setelah diteliti itu bersumber dari hadis-hadis yang sama. Cuma berbeda dalam hal menafsirkan tentang urutan hadis-hadis dan riwayat itu. Karena memang yang datang dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini, disebutkan oleh para sahabat ketika melihatnya, Nabi kan menyampaikan begini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Maka setiap yang melihat Nabi salat, dia mengabarkan pada yang lainnya. Begini Nabi salat, begini Nabi salat. Ya? Nah ketika kemudian menyampaikan riwayat-riwayat itu, riwayat-riwayat ini dihimpun kurang lebih persoalan saat i'tidal, ini terhimpun dalam hadis-hadis berikut, yang hadis ini bersumber nanti kepada sahabat khususnya Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Nah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para sahabat ini, nanti saya akan bacakan. Ya, kalimatnya itu tidak menampakkan posisi yang khusus saat selesai kemudian dalam i'tidalnya. Apakah tangannya dilepaskan begini, ataukah tangannya kembali ke sini. Kalimatnya berbentuk kalimat umum, sehingga ketika sampai di masa orang-orang yang belajar setelahnya, terlihatlah kemudian kalimat umum ini seakan memberikan kesan apakah seperti ini, ataukah seperti ini. Maka dari pembahasan kalimat umum inilah kemudian dikembalikan oleh para ulama kepada pembahasan contoh Nabi dalam praktek sholatnya, plus pemahaman dalam menafsirkan dalil-dalil ini. Kita keluarkan dalil-dalilnya. Satu. Saya sedikit agak cepat untuk mengembalikan kepada pemahaman ini. Saya ambil di An-Nasa'i dulu, nomor hadis 888. Dari sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, kata Nabi kan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Karena itu para sahabat ketika ingin menunaikan salat, maka mereka akan belajar dulu pada Nabi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Di antara yang belajar itu ada yang bernama sahabat Wa'il bin Hujur. Dan saya tekankan kepada Anda, sahabat ini adalah di antara sekian sahabat yang sangat aktif mengamati salatnya Nabi dan menyampaikan riwayatnya sehingga sampai pada kita semua. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya, perhatikan kalimatnya. Jika beliau berdiri dalam salatnya, qabada biyaminihi ala shimalihi, maka beliau menggenggam dengan telapak yang kanannya punggung yang kirinya. Maksudnya bersedekap. Ya, kalau misalnya saya minta bantuan sejenak, baik, misal ya, misal bukan sholat tapi pegang mic sebentar ya. Baik begini, misal, sebentar ya. Ini kalau saya lepaskan suaranya hilang gitu kan. Perhatikan baik-baik. Kalau misalnya kita ambil tadi kata beliau Wa'il bin Hujur, ya, beliau menyampaikan saya pernah melihat Rasulullah SAW idza kana qa'iman fis shalah, jika beliau berdiri dalam salatnya, maka qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Beliau dalam keadaan berdiri ini, itu telapak yang kanannya menggenggam punggung yang kirinya. Maksud qabada di sini bersedekap. Jadi bersedekap. Jadi ketika berdiri beliau bersedekap seperti ini. Kan dalam berdiri ini bisa ini menempel saja begini, bisa juga dengan menggenggam seperti ini. Lalu diletakkan di dadanya seperti ini. Artinya kalau ada bahasa qabad artinya bersedekap seperti ini. Paham? Halo? Baik. Jadi yang pertama memberikan gambaran kepada kita bahwa
ketika posisi berdiri dalam sholat, itu posisinya apa? Bersedekap. Nah, sekarang persoalannya begini. Kalau saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri bukan? Berdiri. I'tidal berdiri bukan? Ruku berdiri bukan? Bukan. Sujud berdiri bukan? Bukan. Baik, saya ulang lagi. I'tidal berdiri bukan? Berdiri posisinya. Takbir berdiri bukan? Bukan, tidak setiap takbir itu berdiri. Sujud itu takbir, ruku itu takbir. Baik, takbiratul ihram berdiri bukan? Berdiri. Sudah, jangan tersenyum ya. Baik, kembali fokus pada bahasan. Takbiratul ihram berdiri bukan? Berdiri. I'tidal berdiri bukan? Nah, karena i'tidal itu berdiri sama dengan takbiratul ihram itu berdiri, maka sebagian ulama berpendapat karena riwayatnya menyebutkan setiap berdiri itu beliau menggenggam dan bersedekap, maka dipahamilah saatnya i'tidal pun dikembalikan kepada pemahaman berdiri tadi. Maka hadis ini dipahami oleh sementara ulama dengan mengembalikan pada posisi berdiri, i'tidal sama dengan posisi takbiratul ihram. Baik. Jazakallahu khair. Yaitu posisi bersedekap. Ini gambaran pertamanya. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini hadis yang utamanya dijadikan sandaran oleh sementara ulama untuk berdalil istinbatul ahkam, berdalil untuk menyimpulkan hukum bahwa bersedekap ini yang dipraktikkan dalam salat itu hukumnya sunnah. Sunnah itu mengacu pada ketentuan hadis Nabi SAW dengan pemahaman tadi. Jadi begitu sami'allahu liman hamidah, dikembalikan lagi tangannya ke sini. Jelas sampai sini? Demikian kemudian dikuatkan oleh ulama kontemporer bernama Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, ulama Saudi Arabia, cukup populer beliau dan cukup faqih dalam persoalan-persoalan fikih Islam. Ya, demikian juga Syekh bin Baz juga menyampaikan pendapat serupa. Jadi begitu bertakbir dan diantara sunnahnya mengembalikan kemudian ke telapak tangan yang kanan menggenggam punggung yang kiri, kemudian diletakkan di dadanya. Paham sampai sini? Kalau kemudian ada sementara kawan kita yang setelah i'tidal dalam hal membaca sami Allahu liman hamidah, saya ralat dalam posisi i'tidal yang mengembalikan tangan ke sini, itu artinya dia mengambil riwayat yang ini untuk mempraktikkan kembali tangannya ke posisi saat dia berdiri seperti takbiratul ihram. Paham?